Kekayaan alam Indonesia tak terbilang banyaknya. Sayangnya, hanya sebagian kecil masyarakat yang paham dan tahu persis cara memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kali ini, tim Indonesiaku mengajak Anda menjelajahi hutan di Desa Tritik, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang dipenuhi rimbunnya tanaman porang. Nilainya yang sangat tinggi dan diminati banyak negara membuat porang menjadi tanaman umbi bintang 5 yang manfaatnya telah diakui dunia. Sejauh ini, popularitas porang lebih banyak bergaung di luar negeri, seperti Jepang dan Korea. Sebaliknya, di negeri sendiri, porang belum banyak dikenal. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, para petani porang harus masuk ke dalam hutan untuk mencari lahan yang gembur agar porang yang dihasilkan menjadi lebih bagus dan lebih baik. Bisa, Pak? Saya bersama Pak Toto dan kawan-kawan menembus hutan menuju kebun porang yang tumbuh subur di bawah naungan tegakan pepohonan rimbun. Di Jawa Timur, budidaya tanaman porang bergerak cukup pesat, menyambut permintaan pasar ekspor yang terbilang sangat besar. Tercatat, ekspor porang dari Indonesia hingga pertengahan tahun lalu sebesar 14.500 ton lebih. Nilainya cukup fantastis, mencapai 800 miliar rupiah lebih. Pak Toto dengan jeli membidik potensi ini, dan sejak tahun 2005, ia membudidayakan porang dengan 2,5 kuintal bibit sebagai awalan. Mantap. Jadi yang ini belum bisa panen nih, Pak? Belum Mbak, belum. Ini nanti nunggu bulan 4 itu. Nanti kalau ini sudah ripah, ini tidak kelihatan Mbak. Ini semua mati semua, rata semua, ya, di tanah semua. Oh gitu. Nah, yang kuning-kuning itu, warnanya itu sudah mati, coklat-coklatan itu. Terus kataknya yang ini nanti jatuh sendiri Mbak. Oh gitu. Nah, itu namanya proses ripah di istilah sini, porang sini. Iya. Dan itu nanti bisa tumbuh lagi? Bisa tumbuh lagi, katanya buat bibit lagi. Yang umbinya bawah kita ambil, kita panen Mbak. Kita panen, kita jual ke pabrik. Dijual, oh iya. Ekspor umbi porang mengalir deras karena umbi ini mengandung glukomanan yang tinggi serat alami sebagai bahan dasar pembuatan mie dan jelly. Yang paling populer sekarang adalah mie shirataki asal Jepang yang rendah kalori dan cocok untuk diet. Sayangnya, saat ini belum waktunya panen. Biasanya, porang dipanen selepas 3 musim penghujan. Nah, kalau sebesar ini kira-kira berapa nih harganya? Mungkin 50.000? Oh, ini Mbak. Ini kalau nanti dijual nanti? Ini nanti pada waktu musim panen ya. Ini bisa mencapai 4-5 kilo Mbak. 4-5 kilo. Ya, ini kalau kita ambil harga yang standar aja ya, 12.000. Ya 12.000 kali 5 Mbak, kali 5 kilo. 60.000. Ya, ini belum ininya Mbak, belum kataknya lagi. Nah, oh iya. Ini porang ini Mas, Mbak, ini panennya atas bawah. Oh jadi panen umbinya juga ya, dipanen. Iya, kataknya ini juga. Bibitnya juga. Ini. Setelah panen, umbi porang akan diolah menjadi tepung di Pasuruan dan Madiun. Tepung porang inilah yang kemudian diekspor ke berbagai negara. Sayangnya, masyarakat hanya bisa menyuplai porang dalam bentuk umbi mentah yang harganya sangat jauh dari hasil olahan.
kilo umbi dihargai hanya Rp12.000. Sedangkan bila sudah menjadi mie shirataki, harganya bisa mencapai Rp40.000 per 250 gram. Nanti kalau misalkan sudah ripah ya, ripah alias jatuh, sudah masanya panen, kemudian menanam lagi atau seperti apa, Pak? Oh iya ini, Mbak. Kataknya ini nanti kita perluas di lahan yang lain lagi, Mbak. Kataknya bisa diperluas di lahan lagi. Yang bekas dipanen ini, yang kecil-kecil ini, Mbak, bisa tumbuh besar lagi, Mbak. Oh, begitu. Ya. Budidaya porang terbilang mudah karena selain relatif tahan hama, porang juga mudah tumbuh di ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Wah, luar biasa ya tanaman porang ini. Selain umbinya bisa kita manfaatkan, ini akan ada tumbuh katak-katak di atas seperti ini. Nah, katak-katak ini kalau sudah 3 musim usia pohonnya bisa mencapai 50 katak per pohon. Dan ini dia, katak-katak ini bisa menjadi bibit yang akan ditumbuhkan kembali menjadi porang-porang lagi. Mahal harganya. Biasanya porang dikembangbiakan dari katak alias bibit unggul porang yang dijual seharga Rp300.000 per kilogram. Pak Toto, ini kan kita udah masuk ke hutan seperti ini. Apa memang harus di sini nanam porangnya? Oh iya, Mbak. Ini kita cari lahan yang bagus, tekstur tanahnya yang gembur seperti ini, Mbak. Harusnya untuk mencapai yang bagus tadi hasilnya, umbinya nanti cepat besar, juga panennya cepat juga. Tapi bisa ditanam di tempat lain juga? Oh bisa, Mbak. Misalkan di pekarangan itu bisa saja. Itu tanahnya digulut, Mbak, didangir gitu seperti ketela. Jadi biar agak gembur sedikit tanahnya. Dalam 2 sampai 3 musim, umbi porang yang dipanen bisa mencapai 15 ton, ditambah 6 kuintal katak kualitas unggul. Ya, Pak, seperti ini, Pak. Nah, sebenarnya untuk menanam porang ada berbagai cara, tidak hanya dengan bibit yang ada di polybag seperti saat ini, tapi ada juga menggunakan bibit katak. Nih yang tumbuh-tumbuh di daun dan juga batang porang, atau bisa juga dengan umbinya sendiri seperti ini. Dan satu lagi menggunakan spora seperti ini. Semuanya akan tumbuh menjadi porang, namun bedanya kalau ditanam menggunakan umbinya langsung, ini cenderung pertumbuhannya akan lebih cepat. Aktivitas yang terkait budidaya porang tidak berhenti di hutan saja. Sejumlah pengepul besar juga sibuk memperjualbelikan porang yang kini sedang diminati pasar. Banyak warga yang menggantungkan hidup dari budidaya porang. Indri salah satunya. Ia bertugas mengemas bibit-bibit porang dalam polybag. Selain itu, ia juga mengolah umbi porang menjadi chips. Chips adalah irisan tipis umbi porang yang menjadi bahan baku pembuatan tepung porang di pabrik. Biasanya sehari ngabisin berapa porang, Mbak? Ya banyak, Mbak. Biasanya juga bisa 1 ton. 1 ton? Ya, ini aja 100 kilo. Ini baru 100 kilo ya? Oh, banyak juga. Mbak, saya boleh coba ini? Ininya? Gini ya, Mbak? Ya. Terus. Dengan bantuan alat serut dari kayu dan sebilah mata pisau, saya mencoba memarut umbi porang. Awalnya biasa saja. Tapi lama-kelamaan tangan saya mulai terasa gatal, juga pedih, seperti sedang digigiti semut. Rupanya, kandungan kalsium oksalat yang cukup tinggi pada porang bisa membuat kulit terasa gatal-gatal. Nah, proses pembuatan chips atau irisan-irisan tipis porang ini tujuannya untuk meningkatkan nilai jual.
Kalau biasanya umbi porang dijual sekitar 7.000 per kilo, kalau sudah menjadi chips kering harganya bisa mencapai 60.000 per kilo. Dan untuk menghasilkan 1 kilo chips kering dibutuhkan 7 kilo umbi porang. Setelah diparut, irisan chips porang dijemur di atas jaring berongga selama 4 hingga 5 hari. Sayangnya, pengolahan chips kini sudah jarang dilakukan karena butuh waktu lama. Sedangkan permintaan umbi porang tidak pernah berhenti. Akhirnya, para pengepul lebih memilih menjual umbi langsung ke pabrik, walaupun harganya jauh lebih murah.